Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore-sore jalan ke taman tidak lupa membawa cemilan. Akan saya persembahkan sebuah kisah Utsman bin Affan. Siang-siang cemilan bakwan, nyeminnya bareng teman. Semoga kita bisa dermawan seperti kisah Utsman bin Affan. Jalan-jalan tertimpa hujan, lari ke tepi meneduhkan diri. Siapa yang ingin jadi dermawan, maka dengarkanlah cerita ini. Al-Kisah. Terdengar suara teriakan dari kaum Yahudi yang berkata, "Siapa yang mau membeli air? Siapa yang mau membeli air? Yang membutuhkan sumurku ini satu embernya 30 dirham." Ketika kaum muslimin hijrah ke kota Mekah ke Madinah, mereka tidak membawa harta mereka karena ditahan oleh penduduk Mekah. Orang Mekah berkata, "Boleh kalian pergi, silahkan, tapi tinggalkan harta kalian." Maka kebanyakan kaum muslimin mereka hijrah ke kota Mekah, ke Yasrib, mereka dalam keadaan miskin. Dan ditambah lagi di kota Madinah sedang musim kemarau. Sangat sulit dan susah untuk mencari air. Cuma ada satu sumur yang berisi air, yaitu milik orang Yahudi yang tadi menawarkan air. Kaum Yahudi menggunakan situasi ini sebagai peluang untuk ia mendapatkan uang. Karena dia tahu ada orang yang hijrah dari Mekah ke kota Madinah, dia pikir mereka itu orang-orang kaya. Maka setiap orang yang datang ke sumur itu ingin membeli air, mereka mundur karena mendengar harga air itu 30 dirham, setara dengan 2,1 juta. Pada akhirnya ada solusi. Ada satu sahabat yang sangat luar biasa, kaya tapi tidak sombong, tidak pelit dan tidak sayang akan uang dan hartanya. Ketika Rasulullah SAW bersua kepada para sahabat, siapa yang ingin memiliki rumah di surga? Maka semuanya mengangkat tangan. "Rasul, kami ingin punya rumah di surga." "Baik," kata Rasul. "Siapa yang bisa menyelesaikan masalah pencekikan butuh air?" "Ada yang bisa menyelesaikan?" Tidak ada satupun yang berani mengangkat tangan. Tiba-tiba Utsman bin Affan mengangkat tangan. Lalu kata Rasulullah, "Bagaimana caramu, Utsman?" Lalu Utsman bin Affan menjawab, "Tenang ya Rasulullah, biar aku yang menyelesaikannya." Kemudian Utsman bin Affan begitu keluar dari majelis, ia datang kepada orang Yahudi. Lalu mereka melakukan percakapan, "Siapa yang mau membeli air dari sumur ini, satu embernya cukup 30 dirham." "Aku tidak mau membeli air." "Lalu kenapa kamu kesini kalau tidak membeli air?" "Aku cuma ingin membeli sumurmu." "Apakah sumur ini dijual?" "Aku tidak jual sumur, tetapi aku menjual air." "Iya, tapi aku tidak butuh airnya, tapi aku membutuhkan sumurnya." "Tapi kalau aku menjual sumur ini, aku tidak bisa menjual air lagi." "Kalau kamu ingin tetap berjualan, saya akan membeli setengahnya saja." "Bagaimana? Memangnya bisa dibelahkah?" "Mana mungkin bisa dibelah." "Begini saja, aku beli setengah dengan kondisi begini. Kita giliran. Sumur ini kalau hari ini milikku, besoknya lagi ini milikmu." Lalu, boleh juga. Aku akan menjual sumurku ini dengan harga 10 dirham." Utsman bin Affan adalah orang yang tidak pelit sama orang, dan kepada orang Yahudi saja beliau tidak pelit. Dibayarlah uang 12.000 dirham dari tangan Utsman bin Affan kepada orang Yahudi tadi. Orang Yahudi sangat senang karena dia merasa kaya mendadak. Dia dapat uang dan dia masih bisa berjualan. Tapi kata orang Yahudi, "Hari ini sumber ini milikku, giliran kau besok." Orang Yahudi ya sudah merasa kaya karena sudah dibayar setengahnya oleh Utsman bin Affan, dan besoknya dia jualan, tapi sampai siang tidak ada yang membeli airnya. Sampai sore pun tidak ada satupun orang yang membeli. Kenapa? Karena kemarin mereka sudah digratiskan oleh Utsman bin Affan untuk mengambil air, dan begitu seterusnya. Sampai
sampai orang Yahudi bingung, kok tidak ada orang yang membeli air dari sumurnya? Utsman pun datang lagi. Bagaimana, ramai tidak yang membeli air? Tidak, sepi, tidak ada yang membeli air. Begini saja, aku akan beli setengah sumurmu itu lagi. Bagaimana? Tapi aku tidak akan menawar-nawarnya lagi. Jadi kalau kamu setuju, kita akan melakukan akad atau kita akan makan deal. Utsman bin Affan orang yang sangat luar biasa. Pemurahnya, beliau kaya, tidak pelit, dan beliau suka berbagi kepada kaum muslimin. Dan tidak hanya untuk kaum muslimin, tapi dengan penduduk Madinah juga beliau baik. Esok paginya, Utsman bin Affan memanggil orang-orang Madinah. Wahai orang-orang muslimin penduduk dari kota Madinah ke kota Makkah, hijrah ke kota Madinah, silakan datang ke sumur ini. Mereka bertanya-tanya, hai Utsman, itukah sumur milik orang Yahudi? Hari ini sumur ini milikku. Terus berapa yang harus kami bayar? Air yang ada di sumur itu. Lalu kalian isi tempat air kalian juga untuk persediaan besok. Sumur itu milik siapa? Hari ini milikku, besoknya milik orang Yahudi, dan seterusnya. Orang Yahudi berkata, dengan harga 8.000 dirham untuk harga sebuah sumur yang setengah dari sumur pertama, Utsman membeli 12.000 dirham, yang kedua setengah sumur itu 8.000 dirham, jadi 8.000 ditambah 8.000 sama dengan 1 dirham. 70.000 dikali menjadi 1,4 miliar. Masya Allah, harga satu sumur saja 1,4 miliar yang dimiliki Utsman bin Affan. Dan kemudian beliau memanggil Rasulullah, dan juga beliau memanggil para sahabat dan kaum muslimin. Utsman bin Affan berkata, wahai Rasulullah, wahai para sahabat dan para muslimin, hari ini akan aku wakafkan sumurku ini untuk kalian semuanya yang membutuhkan air ini. Kemudian kemurahan hati Utsman bin Affan diberikan nyala kepada kaum muslimin, dan sumur itu pun masih ada sampai sekarang. Burung cenderawasih terluka di bagian dada. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk semua. Jalan-jalan ke Taman Minas hingga sebentar membeli kuaci. Cerita saya cukup sekian. Sampai di sini, lain waktu kita sambung lagi. Berlari-lari ceria sambil memetik sebuah lakum. Sampai di sini dulu cerita kita. Saya ucapkan wassalamualaikum.